Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisila Islami Sesari Bakti dengan NIM 2288240070 dari kelas 3C Pendidikan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul The Social World of Batavia. Nah, buku yang akan saya review kali ini adalah The Social World of Batavia, karya Jan Gelman Taylor. Nah, tahun terbitnya itu 2009 dengan penerbit The University of Wisconsin Press. Nah, pada bab kedua ini dengan judul Growth of Settlement Society, Jan Gelman Taylor menjelaskan Batavia awalnya cuma jadi tempat transit buat para pegawai VOC. Mereka itu laki-laki lajang dari Belanda yang niatnya cuma mau cari uang, terus pulang. Gara-gara VOC melarang mereka membawa istri dari kampung halaman, para lelaki ini akhirnya mulai menjalin hubungan dengan perempuan-perempuan lokal atau pendatang dari berbagai penjuru Asia seperti Bali, Makassar, dan Cina. Nah, dari hubungan ini lahirlah sebuah masyarakat baru yang unik yang kita sebut masyarakat hibrida atau Indo-Eropa. Perempuan-perempuan Asia ini bukan cuma pendamping, tapi mereka juga jadi sosok yang sangat penting. Mereka adalah tiang keluarga yang mengurus rumah tangga dan lebih dari itu, mereka menjadi penjaga budaya. Mereka mengajarkan tradisi dan nilai-nilai lokal kepada anak-anaknya. Intinya, proses ini menunjukkan kalau identitas masyarakat Batavia itu jauh dari kata murni Eropa. Justru jadi perpaduan manis antara timur dan barat. Nah, untuk bab ketiga dengan judul Web of Colonial Society, Batavia and Environs in the 18th Century, Taylor menunjukkan kalau masyarakat Batavia itu punya tingkatan sosial yang ketat banget. Paling atas ya jelas orang-orang Eropa, tapi yang bikin buku ini menarik ternyata pernikahan campur antara orang Eropa dan Asia punya peran super penting. Pernikahan bukan cuma soal cinta, tapi jadi taktik buat bangun relasi sosial, ekonomi, bahkan politik. Jadi tidak heran banyak posisi penting di VOC justru diisi sama keluarga yang punya darah campuran. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mereka. Gaya hidup mereka juga jadi unik. Hasil percampuran dua budaya. Rumah mereka mungkin tampak seperti di Belanda, tapi kebiasaan sehari-hari, cara makan, sampai bahasa yang dipakai justru kental dengan budaya lokal. Intinya, lewat semua detail ini, Taylor membongkar cerita sejarah yang selama ini kita anggap cuma hitam putih. Ia mau kita sadar bahwa antara penjajah dan yang dijajah di Batavia itu lebih dari sekedar dominasi. Ada banyak negosiasi, akulturasi, dan kerjasama yang akhirnya menciptakan masyarakat baru yang benar-benar unik. Selanjutnya ada analisis kritis dan refleksi diri. Buku Taylor ini keren banget karena berani menentang anggapan kita tentang sejarah kolonial yang selama ini cuma kita lihat sebagai cerita dominasi dan penjajahan. Ia menunjukkan bahwa masyarakat lokal, terutama para perempuan, punya peran aktif dan membentuk masyarakat Batavia. Jadi, sejarah bukan cuma milik laki-laki, tapi juga kisah para perempuan yang berjuang dan beradaptasi. Nah, untuk refleksi diri, membaca buku ini bikin kita jadi mikir ulang tentang identitas dan budaya. Batavia itu seperti cermin yang menunjukkan kalau pencampuran budaya itu bisa melahirkan sesuatu yang baru, di mana identitas itu nggak kaku. Pengalaman ini mengajarkan kita untuk melihat sejarah bukan cuma dari sisi politik, tapi juga dari kisah-kisah manusia dengan segala lika-liku hubungan pribadi dan keluarga mereka. Nah, kita udah sampai di penghujung nih untuk kesimpulan. Jadi, sebagai penutup nih, buku The Social World of Batavia ini berhasil banget menunjukkan bahwa masyarakat kolonial Batavia itu bukan cuma sekumpulan orang dari Eropa dan Asia yang tinggal bareng. Mereka adalah komunitas hibrida yang dinamis dan rumit, lahir dari pencampuran budaya dan kekerabatan yang unik. Karena itu, ayo kita hargai sejarah dengan cara yang
yang lebih mendalam. Jangan cuma hafalin nama pahlawan atau tanggal-tanggal penting doang, tapi coba juga pahami kisah-kisah pribadi yang membentuk bangsa kita. Sejarah itu sebenarnya cerita kita semua. Dengan menghargainya, kita juga menghargai akar-akar budaya yang telah membuat kita seperti sekarang. Nah, cukup sekian dari review buku dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di tugas berikutnya.